Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunawan. Perkenalkan, saya Olivia Etan Puspita dengan NIM 2311110006 dari kelas S1 SD 0401 Rek 01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis big data saya. Oke, untuk yang pertama langsung kita masuk ke bagian laporan. Di sini saya sudah membuat laporan dengan judul Analisis Big Data E-commerce Behavior Data dengan studi kasus e-commerce behavior data from multi-category store perbandingan Kaggle Notebook versus Google Colab. Oke, nah di sini saya membuat lampiran pada link notebooknya ada Kaggle dan Google Colab yang akan kita buka nanti di akhir. Untuk pertama kita masuk terlebih dahulu bagian pendahuluan. Nah, di sini di era digital ini mendorong pertumbuhan data secara eksponensial, khususnya di sektor e-commerce. Tentunya setiap transaksi pengguna mulai dari melihat produk, menambahkan ke keranjang hingga melakukan pembelian itu tercatat sebagai data yang dapat dianalisis. Nah, di sini datanya akan mengalami volume data yang besar. Nah, di situ tidak memungkinkan untuk dianalisis menggunakan perangkat komputasi lokal biasa. Sehingga laporan ini mendokumentasikan secara lengkap proses analisis dataset e-commerce behavior data from multi-kategori berukuran 9 GB yang berisi 67,5 juta event transaksi selama November 2019. Analisis ini dilakukan menggunakan dua platform komputasi awan, yaitu Kaggle Notebook dan Google Colab. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian tujuan. Nah, tujuan dari tugas ini mencakup aspek teknis analisis data sekaligus evaluasi terhadap platform code yang digunakan, di mana beberapa poinnya melakukan analisis EDA, persiapan data, pemodelan machine learning, dan interpretasi hasil, kemudian membangun model prediksi purchase menggunakan algoritma random forest classifier, lalu membandingkan kemampuan, kecepatan, dan keterbatasan Kaggle Notebook versus Google Colab, dan membuktikan secara langsung peran krusial teknologi cloud computing dalam analisis data skala besar. Selanjutnya pada bagian dataset, nah di sini dataset yang digunakan adalah e-commerce behavior data from multi-category store yang tersedia di publik, yaitu Kaggle. Nah, dataset ini berisi rekaman perilaku pengguna pada sebuah toko online multi-kategori. Kemudian saya juga membuatkan tabelnya untuk deskripsi lengkapnya. Ada atribut dan keterangan juga. Kemudian kita masuk ke struktur kolom dataset. Nah, dataset ini memiliki 9 kolom. Ada event type, produk ID, kategori ID, kategori code, brand, price, user ID, user session, dan deskripsi setiap kolomnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian exploratory data analysis, yakni EDA. Tahap EDA ini menjadi sangat krusial karena sebelum kita melakukan data preparation, kita harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik data dan juga distribusi datanya. Oke, untuk yang pertama di sini ada informasi kolom dan tipe data. Nah, di sini kita tahu bahwa datanya tadi memiliki jumlah baris 67.501.979 dengan 9 kolom. Di sini kita juga tahu bahwa dataset ini membutuhkan lebih dari 4,5 GB memori, yang artinya ini besar ya. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini memberikan gambaran tentang distribusi nilai pada kolom numerik. Terlihat bahwa kolom price memiliki rentang yang sangat lebar, dari nilai minimumnya $0 hingga nilai maksimumnya $2.574.000, di mana harga rata-ratanya itu rata-rata harganya $292, namun mediannya hanya $165. Nah, ini menandakan bahwa distribusi harga bersifat skew atau condong ke kanan. Kemudian kita melakukan pengecekan missing value dan duplikasi data. Nah, di sini terlihat bahwa missing value-nya terbesar pada kategori code dengan jumlah 21.898.000 dengan persentase 32,44%. Nah, kemudian disusul pada kolom brand memiliki missing value sebesar 9 jutaan untuk persentasenya 13,66%, dan yang terakhir ada kolom user session yang hanya memiliki 10 missing value. Kemudian pada baris duplikat di sini ada total 100.519 duplikasi data yang nantinya akan dihapus. Oke, lanjut ke distribusi event type. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pada pie chart dan histogram ini sebesar 94,2% di sini seluruh aktivitas adalah event view, yang berarti sebagian besar pengguna itu hanya melakukan browsing tanpa melanjutkan ke tahap berikutnya, dan hanya 4,5% yang menambahkan produk ke keranjang. Ini tentunya patut untuk menjadi fokus pada perusahaan. Kemudian ada top kategori dan juga brand. Nah, di sini kita menampilkan top 15 kategori produk dan brand, dan terlihat bahwa yang tertinggi didominasi oleh elektronik pada kategori, lalu untuk brand ada Samsung yang disusul oleh Apple dan juga Xiaomi. Kemudian ada distribusi dan analisis harga. Nah, di sini distribusi harganya itu menunjukkan pola yang squared yang kuat sama seperti tadi, di mana mayoritas produk itu
hanya di rentang 0 sampai $200, namun ada ekor panjang ke kanan hingga $2.574. Nah, namun ini umum ditemukan pada data e-commerce. Selanjutnya, kita terlihat juga bahwa pada rata-rata harga per event, dia event purchase itu $300, sedikit lebih tinggi dibandingkan view dan juga chart, yang mengindikasikan bahwa produk dengan harga yang sedikit lebih tinggi justru lebih sering terjual. Ini mungkin karena pengguna menganggap produk tersebut dianggap lebih berkualitas. Selanjutnya, data preparation. Nah, setelah kita melakukan EDA, yaitu preparation, sebelum melakukan pemodelan. Yang pertama di sini ada data cleaning. Nah, di sini kita melakukan pembersihan tadi, di mana ada duplikat data, lalu dibersihkan, ada juga menghapus kolom price yang 0, kemudian didapatkan bahwa total barisnya itu ada 67.213.463 baris. Selanjutnya setelah dicek missing value dan sudah bersih semua, terlihat semuanya 0. Oke, selanjutnya ada future engineering atau future waktu. Nah, di sini fitur waktu ini yang pertama, kolom event time ini dikonversi menjadi data time dengan time zone UTC yang awalnya bertipe objek, di mana kolomnya ini ada yang baru, ada hot yaitu jam 0 sampai 23, ada day of week yaitu 0 sampai dengan Senin, 6 sama dengan Minggu, lalu day name ini 6 hari, dan date tanggal tanpa jam. Nah, selanjutnya ada juga main kategori. Di sini kategorinya awalnya itu formatnya hierarki bertingkat. Nah, kemudian diubah menjadi elektronik smartphone dengan level pertama dari hierarki tersebut. Kemudian ada visualisasi pola waktu. Nah, di sini aktivitas per jam dan juga aktivitas per hari. Di sini kita lihat bahwa pada aktivitas per jam di jam 15.00 sampai 17.00 ini lebih dari 4 juta event per jam. Ini merupakan penjualan tertinggi. Untuk harinya itu tertinggi di hari Jumat dan juga Sabtu. Selanjutnya kita masuk ke tahapan modeling. Modeling ini bertujuan untuk membangun model prediktif yang dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keputusan pembelian pengguna, di mana model dibangun pada model klasifikasi biner, yaitu purchase target sama dengan 1 atau tidak target sama dengan 0. Nah, di sini pemilihan model dan justifikasinya, algoritma yang dipilih itu random forest classifier, sebuah metode ensemble yang membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya. Pemilihan ini berdasarkan pada beberapa justifikasi. Yang pertama, ada data sangat imbalance, di mana hanya 1,36% event adalah purchase, lalu menghasilkan future important yang interpretatif. Selanjutnya, robust terhadap outlier dan tidak memerlukan normalisasi data. Dan yang terakhir, mendukung paralelisasi dengan parameter n-job sama dengan min 1. Nah, karena hal tersebut, jadi kita fix menggunakan random forest classifier. Kemudian ada distribusi target dan data imbalance. Nah, sebelum di training ini, target variable is purchase dibuat dari kolom event type. Kemudian ditunjukkan bahwa masalah imbalance data ini signifikan. Dari 500.000 baris yang banyak digunakan, hanya 6.780 adalah purchase. Sehingga penanganannya itu dilakukan melalui class wise sama dengan balance pada model. Lanjut pada future encoding dan seleksi fitur. Nah, di sini ada 5 fitur yang dipilih, yaitu price, hort, day of week, main kategori, dan juga brand. Kemudian kolom main kategori dan brand bersifat kategorikal dikonversi menjadi numerik menggunakan label encoder dan menghasilkan kolom main kategori ends dan brand ends. Nah, setelah selesai kita melakukan training model. Di sini menggunakan 100 pohon keputusan, kemudian kedalaman maksimalnya 10 level, dan bagian datanya ada 80% training berupa 400.000 baris dan 20% testing berupa 100.000 baris. Hasilnya di sini sangat mengesankan. Kita dapat lihat bahwa model berhasil dilatih dalam waktu 22,8 detik. Yang ini berarti sangat cepat. Kemudian ada evaluasi model pada Kaggle Notebook. Nah, di sini kita lihat pada nilai ROC AUC-nya, di mana nilainya adalah 0,6956. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan diskriminasi yang cukup baik di atas baseline, yaitu 0,5. Kemudian ada recall purchase-nya 55%, yang berarti model berhasil mendeteksi lebih dari separuh transaksi pembelian yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita tampilkan juga confusion metric dan future important-nya. Nah, di sini terlihat dari 1.356 transaksi, model berhasil mendeteksi 747 atau 55% secara benar. Ini mengungkapkan bahwa price adalah prediktor terkuat juga, diikuti oleh brand, hort, kategori, dan day of week. Kemudian kita masuk ke bagian analisis dan interpretasi. Nah, di sini analisis yang pertama itu ada conversion funnel.
Conversion funnel ini melakukan analisis menggunakan 67 juta baris tadi dan didapatkan hasilnya bahwa hanya 2.925.000 yang berlanjut ke add to chart. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna hanya melakukan window shopping tanpa niat beli yang kuat. Namun yang sudah add to chart, 31,3%-nya itu akhirnya melakukan pembelian. Selanjutnya kita melakukan analisis harga versus purchase. Nah, di sini rata-rata harga untuk event purchase 300 dolar ini sedikit lebih tinggi dibandingkan view dan chart. Kemudian juga ada distribusi harga yang terlihat bahwa pola distribusi purchase dan non purchase ini sangat mirip, yakni di rentang 0 sampai 200 dolar. Temuan ini memperkuat hasil future important yang menempatkan harga sebagai prediktor terkuat keputusan beli. Kemudian ada kategori dan brand terlaris. Nah, analisis ini berfokus pada event purchase aktual sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang produk dan brand. Nah, di sini kita lihat bahwa elektronik benar mendominasi. Kemudian untuk brandnya itu ada Samsung, Apple, dan Xiaomi. Nah, setelah kita melakukan analisis, modeling, nah kita dapat memberikan rekomendasi strategis kepada bisnis ini. Di mana yang pertama ada optimasi waktu kampanye. Nah, tadi kita ketahui bahwa pada jam 15 sampai 17.00 dan di hari Jumat sampai Sabtu itu sangat ramai, maka bisa dijadwalkan flash sale, push notification, ataupun iklan bertarget. Lalu yang kedua fokus pada kategori elektronik. Karena elektronik itu sudah tertinggi dengan 53,8%, maka dapat dilakukan kolaborasi eksklusif juga dengan Samsung, Apple, dan Xiaomi agar meningkatkan revenue secara signifikan. Kemudian strategi harga yang tepat. Nah, karena harga adalah faktor prediktif terkuat, dapat dilakukan strategi seperti cicilan tanpa bunga, diskon pada threshold, dan juga program bundling. Kemudian reduksi chart abandonment. Nah, di sini dari 2,9 juta pengguna yang atur chart, 68,66% ini tidak melakukan pembelian. Maka dapat dilakukan strategi reminder melalui email ataupun push notification. Kemudian ada personalisasi berbasis waktu, di mana model prediksi yang telah dibangun tadi jam dan hari itu prediktornya, maka dapat menggunakan informasi ini untuk menampilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan waktu akses pengguna. Selanjutnya, replikasi analisis di Google Colab. Nah, setelah tadi kita melakukan analisis di Kaggle Notebook, kita juga melakukan analisis di Google Colab dengan mereplikasi. Nah, namun berbeda dengan Kaggle Notebook, di Google Colab ini dia harus menggunakan Kaggle API. Nah, untuk langkahnya yang pertama di sini setup Kaggle API dan load data. Di mana yang pertama itu mengunduh file Kaggle JSON dari pengaturan akun Kaggle sebagai legasi API key. Nah, di sini saya sudah mendownload, kemudian mengupload file tersebut ke sesi Colab. Di sini sudah berhasil terupload, lalu menggunakan perintah Kaggle dataset download untuk mengunduh dataset langsung. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, setelah saya mau meload datanya, ternyata error. Di sini terlihat ada warning bahwa sesi mengalami error karena Anda menggunakan semua RAM yang tersedia. Ini berarti Google Colab tidak sebesar kapasitasnya di Kaggle Notebook, sehingga tidak mampu untuk melakukan load full dataset 9 GB. Nah, karena hal tersebut, sebagai solusinya kita melakukan load data pada 2 juta baris pertama menggunakan parameter enrow sama dengan 2 juta dan berhasil dimuat dalam 3,9 detik. Setelah itu kita melakukan EDA. Nah, EDA ini direplikasi menggunakan 2 juta baris sampel tadi dan didapatkan hasil yang sama pada di Kaggle Notebook tadi. Ada distribusi event type, aktivitas per jam, atau 10 kategori atau 10 brand, dan hasilnya juga menunjukkan dominasi view yang kuat, di mana top kategori masih dipimpin oleh elektronik, top brand masih Samsung, Apple, Xiaomi, dan pola aktivitas per jam masih memperlihatkan punya yang serupa. Ini berarti konsisten dan memvalidasi bahwa meskipun hanya menggunakan sampel 2 juta, distribusi cukup representatif terhadap full dataset. Selanjutnya ada training model di Google Colab. Di sini menggunakan masih sama 100 estimator, step-nya juga 10, dan hasilnya trainingnya itu selesai dalam waktu 147,3 detik. Nah, otomatis ini kita tahu bahwa di Google Colab membutuhkan sekitar 6,5 kali lebih lambat dibandingkan di Kaggle Notebook. Kemudian pada evaluasi model Google Colab ini, nilai ROC-AUC-nya adalah 0,6968. Nah, ini menunjukkan perbedaan yang sangat tipis dengan di Kaggle Notebook tadi. Sehingga kita tahu bahwa algoritma random forest ini cukup robust dan menghasilkan model yang konsisten pada berbagai ukuran dataset, serta sampling 2 juta baris ini juga sudah cukup representatif untuk menghasilkan model dengan kualitas setara full dataset.
Nah, setelah kita melakukan semua pengujian di Google Colab maupun di Kaggle Notebook, kita melakukan perbandingan. Di sini saya membuat tabel ringkasan perbandingannya. Untuk data yang dimuat di Kaggle Notebook itu ada full 67,2 juta baris, sedangkan di Google Colab sampel 2 juta baris. Kemudian waktu training modelnya itu 22,8 detik di Kaggle, sedangkan di Colab 147,3 detik. Untuk RAM yang tersedia di Kaggle 30 GB, sedangkan di Colab hanya 12 GB untuk setup dataset. Di Kaggle itu otomatis nol konfigurasi, sedangkan di Colab perlu Kaggle API dan upload token. Untuk ROC dan AUC skornya mirip, di Kaggle 0,6956 dan di Colab 0,6968. Stabilitasnya di Colab stabil, tidak ada crash. Di Colab crash saat mencoba load full data, dan di Kaggle stabil, tidak ada crash. Sedangkan fleksibilitas sumber data di Kaggle ini terbatas pada ekosistem, sedangkan pada Colab fleksibel dari berbagai sumber. Untuk rekomendasinya, data skala besar dapat menggunakan Kaggle, sedangkan data kecil sampai menengah dapat menggunakan Colab. Oke, ini ada analisis lebih mendalamnya. Nah, di sini kita dapat lanjut pada peran cloud computing dalam analisis big data. Nah, berdasarkan seluruh pengalaman langsung tadi, dapat ditarik kesimpulan jelas dan empiris tentang peran krusial cloud computing dalam analisis data berskala besar bahwa cloud sebagai enabler utama big data. Untuk penjelasannya di sini ada mengatasi keterbatasan hardware lokal, ada kecepatan komputasi yang superior, ada akses data tanpa batas geografis, ada reproduksibilitas dalam berbagai hasil, ada skalabilitas on demand. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi implementasi teknologi cloud computing ini terbukti menjadi fondasi krusial dalam keberhasilan analisis big data pada dataset perilaku e-commerce sebesar 9 GB. Nah, di sini melalui seluruh tahapan dari EDA hingga pemodelan ditemukan bahwa meskipun kategori elektronik itu mendominasi pasar, namun tantangan bisnis utamanya itu terletak pada rendahnya konversi dari tiap view ke chart yang hanya sebesar 1,45%, sehingga pihak perusahaan dapat memikirkan ulang ataupun mendiskusikan strategi bisnis yang diberikan tadi. Nah, kemudian dalam perbandingan teknis, Kaggle Notebook ini menunjukkan superioritas yang signifikan dibandingkan Google Colab, di mana dengan kecepatan training yang 6,5 kali lebih cepat. Nah, meskipun tersebut, keduanya mampu menghasilkan kualitas model yang konsisten dengan skor ROC-AUC-nya di kisaran 0,69. Pada akhirnya, tugas ini menegaskan bahwa pemilihan platform cloud yang tepat dan penggunaan teknik sampling yang representatif merupakan kunci utama dalam mengekstraksi wawasan strategis dari data berskala besar secara efektif dan efisien. Baik, sudah selesai untuk laporannya. Di sini saya akan mencoba membuka Kaggle terlebih dahulu, Kaggle Notebook-nya. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan push. Nah, di sini untuk Kaggle yang pertama itu ada EDA terlebih dahulu. Di sini juga ada import library. Kemudian ada melakukan load dataset, berhasil dimuat tadi 67 juta baris 9 kolom. Kemudian ada struktur data. Di sini saya menambahkan 5 baris pertama juga. Ada informasi kolom dan tipe data. Kemudian ada statistik deskriptifnya. Selanjutnya untuk mengecek missing value-nya dan juga baris duplikatnya. Lalu ada distribusi event type. Nah, ini pie chart dan histogramnya, kemudian ada top kategori dan juga brand. Untuk penjelasannya tadi sudah disampaikan secara lengkap di laporannya, jadi kita hanya melihat secara sekilas codingannya yang ada di Google Colab. Untuk data preparation, nah di sini sebelum cleaning dan juga setelah ditangani, dan semuanya sekarang sudah nol missing value-nya. Lalu ada feature engineering bagian waktu, kemudian ada feature engineering bagian kategori. Selanjutnya ada visualisasi pola waktunya tadi, aktivitas per jam dan juga per harinya. Setelah itu kita simpan data bersihnya untuk melakukan modeling. Nah, pada modeling ini, untuk pertama di sini ada persiapan datanya. Kemudian ada future encoding-nya. Lalu ada trend random forest model. Nah, tadi yang dibagi 80% dan juga 20%-nya. Nah, di sini tadi terlihat bahwa selesai dalam waktu 22,8 detik. Kemudian ada evaluasi. Nah, ini ROC, AOC skornya. Kemudian ada visualisasi hasil model menggunakan conversion metric dan feature important-nya. Lalu ada analisis dan interpretasi untuk yang pertama conversion funnel. Sudah dijelaskan juga di laporan tadi, analisis harga dan perilaku, kemudian kategori dan brand terlaris. Nah, setelah itu ada ringkasan insight-nya. Di sini saya juga membuatnya. Oke, next ke bagian notebook yang di Google Colab.
Oke, nah di Google Colab ini pertama kita harus upload Kaggle JSON seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ini saya sudah berhasil mendownload kemudian menguploadnya, lalu ada install Kaggle dan download dataset. Nah, ini downloadnya selesai. Kemudian untuk meloadnya tadi yang gagal karena melakukan load pada 9 GB data. Nah, setelah itu saya mencoba menjadi 2 juta baris dan berhasil, dimana ini di baris pertamanya. Kemudian ada cleaning dan feature engineering. Terus ada EDA-nya. Nah, EDA-nya masih sama seperti yang di Kaggle tadi, sengaja agar sama untuk perbandingan, di mana ada distribusi event type, ada aktivitas per jam, top 10 kategori, top 10 brand. Nah, lalu ada modelingnya. Modeling juga sama parameternya, lalu untuk hasilnya ini ROC AOC score-nya 0,6968. Dan terakhir ada perbandingan juga, Kaggle dan juga Colab-nya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan terlebih dahulu ke laporan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga analisis yang saya lakukan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.